Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan PJJ kita minggu ini diambil dari Ayub 31 ayat 16-20 dengan tema Kubereken diba. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah. Dan sejak kandungan ibunya, aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Sahabatku, kitab Ayub ini tergolong kitab puisi, sama seperti Mazmur dan Amsal. Penulis dua tradisi Talmud mengatakan bahwa Ayub hidup pada masa Abraham atau Yakub. Lewi ben Lama mengatakan bahwa Ayub hidup pada masa Musa, dan Musa adalah penulis kitab Ayub. Tetapi yang lainnya berpendapat bahwa Ayub sendirilah yang menulis kitab ini, atau bisa Alefu atau Yesaya. Sahabatku, khusus mengenai perikop bacaan kita, ini merupakan jawaban Ayub atas perkataan ketiga Bildad orang Suah mengenai pencobaan yang dialami Ayub dan menjadi pembicaraan terakhir dalam menjawab pernyataan ketiga sahabatnya. Kemudian masuklah Alehu dengan kecamannya yang menganggap seolah Ayub menganggap diri sebagai yang paling benar. Kembali ke bacaan kita tadi, di sini bagaimana Ayub memaparkan sejauh mana integritas kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan dalam hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Dia menyatakan perlakuannya yang adil terhadap anak buahnya, ayat 13-15 dan perhatiannya terhadap yang miskin dan melarat, ayat 16-23. Ia bersikeras bahwa dirinya bebas dari keserakahan, ayat 24-25. Penyembahan berhala, ayat 26-28. Balas dendam ayat 29-32 dan kemunafikan ayat 33-34. Pemerasan ayat 35-40. Menarik untuk disimak bahwa pada perikop ini, Ayub sungguh-sungguh berusaha membuktikan kesalahan pribadinya. Dengan berani bilang, jikalau, maka biarlah. Ini sebuah ungkapan keberanian Ayub untuk secara pribadi bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub ini mewakili perasaan orang beriman pada umumnya yang menghadapi sebuah kenyataan hidup. Sebab berhadapan dengan persoalan, manusia biasanya berusaha menempatkan secara sejajar antara keberhasilan dan kegagalan atau baik atau buruknya hidup yang telah dijalani. Hasilnya manusia akan tunduk akan keputusan ilahi manakala tantangan atau persoalan hidup yang dialami adalah karena kegagalannya dalam mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Tetapi, bahwa sebaliknya manusia dengan nada protes, ia akan berusaha membenarkan diri sambil memprotes keputusan ilahi karena cobaan atau tantangan hidup yang terasa, bukan disebabkan oleh dirinya, alias ulah orang lain. Walaupun berbeda dengan kita pada umumnya yang cenderung kecewa dan mencari jalan pintas sampai meninggalkan Tuhan. Ayub justru memang memprotes, tapi terus berada di hadapan Tuhan Allah. Untuk sungguh-sungguh memahami kehendak Allah dan hasilnya adalah dalam ketekunannya mempertahankan iman. Allah menyingkapkan rahasia pergumulan iman yang telah dijalaninya. Allah kemudian memulihkan kehidupannya. Bahkan terbaca, di bagian akhir kitab ini, Allah melipat gandakan segala yang pernah dimiliki Ayub. Sahabatku, sudah menjadi pengakuan umum bahwa orang yang salah pasti harus dihukum. Tapi bagaimana kalau seandainya hukuman yang dijatuhkan salah sasaran alias orang tidak salah harus menerima hukuman? Saya kira orang tersebut akan berusaha memprotes dengan berupaya menjelaskan kebenaran dirinya dengan maksud pembelaannya itu bisa diterima dan hukuman yang terlanjur itu diakhiri atau minimal ia bisa mendapatkan pemulihan nama baik. Pertanyaan mendasar dari keseluruhan kitab Ayub. Mengapa orang benar harus menderita? Pertanyaan ini seolah-olah mengusik keadilan Allah. Sebab masakan Allah tega menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab kalau demikian,
maka pastilah orang fasik akan semakin beria-ria melihat orang yang benar mengalami penderitaan. Dan bukankah itu pula yang menjadi nada kekesalan Ayub terhadap penderitaan yang sedang menimpanya, sampai-sampai ia mengutuki hari kelahirannya. Apalagi di tengah terpaan hidup seperti ini, sang istri justru mempertanyakan Allahnya dan meminta Ayub mengutukinya. Akan tetapi itu tidak menyulutkan iman Ayub. Masakan kita menerima yang baik saja dari Allah saja dan tidak mau menerima yang buruk? Memiliki cara pandang seperti Ayub sangatlah penting, karena dengan cara pandang demikian pulalah ia mampu menghadapi pahitnya badai kehidupan dengan kalimat iman yang dahsyat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Hanya dengan memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa pertama, kita adalah orang-orang yang berhutang, maka tidak ada alasan untuk tidak mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, kehidupan kita adalah kehidupan yang bergantung pada anugerah dan pemberian Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas anugerah dan pemberiannya. Ketiga, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka ketika Ia memintanya, tidak ada alasan untuk kita menahannya. Keempat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memahami apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan akan kasih, perlindungan, pembelaan, dan keselamatan. Ia sangat memahaminya, itu sebabnya ayat ini tidak mengatakan bahwa Ayub meminta, namun Ayub menyadari bahwa semuanya itu Kau karuniakan. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya, dan Ia tidak pernah membiarkan kita hidup terlantar tanpa pengharapan. Maka Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, terlebih karunia keselamatan di dalam anaknya. Maka kita sebagai orang-orang yang berhutang tidak memiliki hak untuk menuntut. Sebaliknya, kita hanya dapat mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang mulia itu serta berusaha untuk hidup dalam panggilannya. Dengan mengetahui bahwa hidup yang saat ini boleh kita jalani adalah pemberian Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, maka kita akan lebih menghargai hidup. Kalau sampai saat nyawa kita masih terpelihara dan terjaga dengan aman adalah karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas nyawa kita bukanlah supaya ada kesempatan bagi kita berbuat dosa dengan memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Sebaliknya Tuhan memelihara nyawa kita adalah supaya bagi kita ada kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hidup dan pemeliharaan Tuhan adalah waktu dan kesempatan serta tanggung jawab membuat hidup berharga dan berguna bagi kita. Rasul Paulus mengatakan, "Jika aku hidup, bagiku hidup memberi buah." Karena itu, layaklah kita memuliakan Tuhan atas kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita. Amin.